Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang Immanuel bersama menyertai kami di setiap keadaan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kesempatan di hari baru ini kembali Tuhan berikan. Dan kami percaya Tuhan menyediakan perkara-perkara yang baik bagi kami. Ada rencana indah yang Tuhan siapkan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Tertulis demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekitar 154 juta orang di dunia ini dalam kondisi tidak punya tempat tinggal. Mereka tidur di jalanan, di taman, di tenda, bawah jembatan, tempat penampungan sementara, atau di berbagai tempat lainnya. Bagi sebagian besar orang, memiliki rumah menjadi hal yang semakin sulit karena harga properti semakin mahal, sementara pendapatan cenderung tetap. Tapi luar biasanya di Afrika Selatan, negara ini memberikan rumah gratis kepada warganya yang kurang mampu. Kita semua umumnya berjuang sedemikian rupa untuk memiliki rumah. Tapi setelah punya rumah, waktu yang kita gunakan untuk memanfaatkan rumah itu tidak bisa berlangsung selamanya. Karena suatu saat kita akan meninggalkannya untuk kembali kepada Tuhan, menuju rumah yang baka. Hanya sayangnya, banyak orang tidak mempersiapkan diri untuk rumahnya yang kekal, karena terlalu sibuk dengan urusan di dunia. Atau mungkin sudah berusaha mempersiapkan, tapi salah dalam caranya dan tidak punya kontak dengan penguasa kerajaan sorga. Dalam Yohanes 14 ayat 1-3 ini, Tuhan Yesus memberikan janji bahwa Ia akan menyediakan tempat tinggal bagi para murid-Nya. Ini bukan hanya janji untuk murid-murid-Nya saat itu, tapi ini merupakan janji bagi semua orang yang percaya kepadanya, termasuk saudara dan saya. Kita semua yang beriman kepada Kristus adalah murid-murid-Nya. Dan janji ini tersedia bagi kita. Tuhan menyediakan rumah bagi kita di dalam sorga. Firman Tuhan dalam ayat-ayat ini menyatakan 3 hal. Pertama, panggilan untuk percaya. Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk percaya kepada Allah Bapa dan kepada dirinya sendiri. Sebab Dia adalah pribadi yang satu dengan Bapa. Dia adalah Allah Sang Pencipta. Dialah penguasa langit dan bumi. Dia pemilik sorga. Ketika kita menghadapi kegelisahan di dunia ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa iman kepadanya merupakan kunci untuk mengalami ketenangan dan harapan. Percayalah bahwa Allah Bapa menguasai segala sesuatu, dan Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup yang membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang kedua, rumah yang kekal disiapkan Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberikan harapan yang pasti akan adanya tempat di sorga yang telah disiapkannya khusus bagi setiap kita. Tuhan tidak hanya mempedulikan kehidupan kita di dunia ini, tapi Ia mempedulikan kehidupan kita yang kekal. Dan karena itu Ia menyediakan rumah buat saudara dan saya. Yang ketiga, Ia berjanji akan datang kembali. Tuhan Yesus menegaskan
bahwa Ia akan datang kembali untuk membawa kita ke tempatnya, yaitu sorga yang kekal. Janji ini bukan hanya mengacu pada kedatangannya yang kedua kali di akhir zaman, tapi juga menunjukkan bahwa Ia tidak meninggalkan kita sendirian. Ia hadir dalam hidup kita oleh Roh Kudus-Nya, memberikan kekuatan, penghiburan, dan tuntunan yang kita perlukan. Janji ini menguatkan kita semua untuk menjalani hidup ini dengan penuh semangat, sukacita, dan harapan, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita di sepanjang perjalanan kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah gelisah sebagaimana firman Tuhan sudah katakan dalam ayat ini. Kita punya jaminan hidup yang kekal dan tempat yang pasti dalam sorga bersama dengan Tuhan. Karena itu mari jalani hidup yang sekarang ini dengan penuh harapan, penuh semangat, karena ada kepastian bagi kita dalam keabadian. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan memberikan kami suatu jaminan kepastian bahwa kami memiliki tempat, yaitu rumah yang kekal di dalam sorga. Kami bersyukur untuk kasih dan kepedulian-Mu. Engkau tidak membiarkan kami, tapi Engkau menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami melakukan hal-hal yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Kembali saat ini kami bawa setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat kami, menyatakan kuasa, mujizat, dan pertolongan-Mu bagi kami. Kami berdoa bagi orang-orang yang sedang dalam penderitaan, dalam kesusahan, agar Tuhan melawat setiap mereka dan memberikan pertolongan yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.